Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran saat ini. Meskipun pembelajaran yang kita lakukan saat ini adalah pembelajaran tanpa tatap muka atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Baik, pada pertemuan sebelumnya Ibu telah mengirimkan file materi tentang pengolahan susu dan juga kalian telah mengerjakan kuis yang berkaitan dengan pengolahan hasil susu. Untuk pertemuan hari ini kita masih membahas tentang pengolahan susu. Untuk pengolahan hasil susu, sebelum kita lebih lanjut ke materi, terlebih dahulu kita mengetahui apa-apa yang akan kita bahas, kemudian pada materi ini, kemudian apa yang akan kita capai dalam melakukan pembelajaran tentang materi pengolahan hasil susu. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah definisi susu, prinsip teknik pengolahan susu, kemudian peralatan pengolahan susu, kemudian memproduksi olahan susu. Selanjutnya tujuan yang akan kita capai ada 4, yaitu bagaimana kita untuk bisa menjelaskan definisi susu, kemudian bagaimana kita bisa memaparkan prinsip teknik pengolahan susu, selanjutnya mampu menganalisis kebutuhan peralatan pengolahan yang digunakan dan mampu memproduksi olahan hasil susu seperti es krim, yogurt, keju, SKM, dan yang lain sebagainya. Baik, kita masuk pada materi pertama, pengertian susu dan karakteristiknya. Di sini ada 2 pengertian susu. Yang pertama yaitu susu adalah cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia yang merupakan sumber protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Yang kedua adalah susu adalah hasil sekresi ambing hewan yang diproduksi dengan tujuan penyediaan makanan bagi anaknya yang baru dihasilkan. Pada pertemuan minggu lalu ada yang bertanya apa itu ambing. Jadi ambing adalah kelenjar penghasil susu pada mamalia. Berdasarkan pengertian susu yang pertama tadi, bahwa susu merupakan sumber protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Hal inilah yang menyebabkan sehingga susu sangat bermanfaat atau sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan, untuk proses pertumbuhan, sehingga bagus untuk menjadi makanan utama bagi bayi. Dalam susu, kandungan yang tertinggi sebenarnya adalah kadar airnya, di mana kadar airnya itu mencapai 87,5%. Hal inilah yang menyebabkan sehingga susu mudah mengalami kerusakan karena bakteri mudah tumbuh pada bahan pangan yang mengandung banyak air. Kemudian
Pada pertemuan sebelumnya juga ada yang bertanya apa itu niacin dan riboflavin. Jadi niacin dan riboflavin itu adalah jenis vitamin B kompleks yang terdapat pada bahan pangan yang larut dalam air dan menyebabkan warna kehijau-hijauan atau kekuningan pada bahan pangan. Maaf. Kemudian selanjutnya penerimaan dan penanganan susu. Yang pertama, pengujian kualitas susu. Di sini ada juga yang bertanya bahwa mengapa susu segar diperoleh dari pemerahan yang dilakukan selama 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari. Jadi susu segar yang diperoleh dari pemerahan yang dilakukan selama 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari, maksudnya adalah yang dimaksud sebagai susu segar itu susu yang baru diperah, baik itu diperah pada pagi hari ataupun pada sore hari, susu yang belum mengalami proses pengolahan lanjutan. Jadi susu segar itu adalah susu yang belum dihomogenisasi, belum dipasteurisasi, belum didinginkan ataupun dikemas. Itu yang dimaksud susu segar. Ketika susu itu sudah mengalami proses homogenisasi, maka dia tidak lagi tergolong ke dalam susu segar. Kemudian homogenisasi. Homogenisasi itu sebenarnya adalah menyeragamkan ukuran butiran lemak dalam susu sehingga susu itu dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama tanpa mengalami kerusakan. Kemudian pasteurisasi. Pasteurisasi itu adalah proses pemanasan pada suhu tertentu dengan waktu tertentu dengan tujuan untuk membunuh bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau bakteri patogen, bakteri yang berbahaya. Adapun teknik dari atau metode dari pasteurisasi itu sendiri ada beberapa, diantaranya ada yang HTST, ada LTLT, dan ada UHT. HTST itu sendiri adalah metode pasteurisasi dengan menggunakan suhu tinggi namun pada waktu yang singkat. Kemudian LTLT itu adalah metode pasteurisasi dengan menggunakan suhu yang rendah tapi waktu yang lama. Jadi kebalikan dari HTST. Kalau HTST dia suhunya yang tinggi, waktunya yang singkat. Kalau LTLT dia suhunya yang rendah, waktunya yang lama. Kemudian ada UHT. Kalau UHT dia suhu tinggi dan waktu yang singkat. Kemudian yang sering digunakan dalam skala rumah tangga itu sendiri adalah LTLT, waktu yang lama dengan suhu yang rendah. Kemudian proses pendinginan. Pendinginan itu untuk menurunkan suhu dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah untuk menghambat bakteri pembusuk yang ada pada susu dengan cara melewatkan ke dalam rangkaian plate collar. Plate collar itu sendiri merupakan rangkaian mesin pendingin. Kemudian pengemasan. Pengemasan di sini sebenarnya tujuannya utamanya adalah untuk menghindarkan susu dari kontaminasi
bakteri sehingga susu itu dapat bertahan lebih lama. Susu itu mau dikemas dalam kemasan kaleng, botol ataupun plastik, yang jelas tujuan utamanya adalah untuk melindungi susu atau menghindarkan susu dari kontaminasi bakteri atau mikroba yang dapat menyebabkan kerusakan pada susu. Kemudian sarana dan peralatan dalam pengolahan susu. Sebenarnya sarana dan peralatan itu sama. Dalam pengolahan susu itu tergantung dari pengolahan apa yang akan dilakukan. Ketika kita mau melakukan proses homogenisasi, maka yang dibutuhkan adalah homogenizer. Kemudian ketika kita mau melakukan pasteurisasi, maka yang dibutuhkan adalah pasteurizer. Begitupun dengan proses pengolahan untuk membuat es krim, maka yang dibutuhkan adalah es krim maker. Baik, untuk materi ini sampai di sini dulu. Sekarang ibu akan kasih tugas, yaitu kalian membaca materi selanjutnya, yaitu tentang proses pengolahan susu, mulai dari susu kental manis, karamel susu, kemudian pembuatan es krim, sampai pada sampai pada proses pembuatannya, sampai sini, sampai total padatan pada es krim. Jadi yang dibaca mulai dari yang pertama tadi, pengolahan susu, produk olahan susu, mulai dari susu kental manis, kemudian karamel susu, kemudian pembuatan es krim. Selanjutnya, setelah membaca materi tersebut, silahkan kalian menulis suatu produk yang pernah kalian buat pada saat melakukan praktek kerja industri, PI atau PSG, yang berbahan dasar susu. Apakah itu es krim atau keju atau yogurt atau karamel susu atau susu kental manis. Yogurt dan keju jangan dulu, kita masih sampai pada es krim. Masih pada es krim. Jadi silahkan memilih satu produk yang pernah kalian lakukan selama praktek industri yang berbahan dasar susu. Baik, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Ibu tunggu tugasnya sebagai absen jam terakhir. Kemudian silahkan ketika ada yang mau ditanyakan, seperti biasa silahkan ditulis di forum pertanyaan di kolom komentar, dan
dipersilahkan untuk dipelajari materi dari SKM sampai dengan eskrim. Baik, sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Kemudian terima kasih atas segala partisipasinya untuk kegiatan pembelajaran ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.